Bab 386. Serangan, seluruh pasukan kalah. James Huo adalah seorang jenderal bintang 1 dengan kekuatan besar. Tidak sulit baginya untuk mendapatkan sebuah kapal selam. Setelah dia menelepon, dia berjalan ke arah Kingston Jiang dan berkata, "Kak Kingston, aku sudah menelepon. Kapal selam akan segera tiba. Harap tunggu dengan sabar sebentar." "Ya." Kingston Jiang mengangguk dan duduk lagi. Dalam 1 jam, kapal selam tiba. Ini adalah kapal selam kecil yang hanya bisa menampung 5 orang. Kintiasu juga bangun di tepi pantai. Dengan bantuan Kintiasu dan Klutang, Kingston Jiang mengganti pakaian selam. "Kak Kingston, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkanku untuk pergi bersamamu?" Kintiasu memandang Kingston Jiang dengan pakaian selam dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tubuhmu sangat lemah sekarang. Bagaimana jika terjadi sesuatu di Gua Kares nanti?" Kingston Jiang berkata pelan, "Tidak akan terjadi apa-apa. Kintiasu, kamu menunggu di tepi pantai saja. Aku akan turun bersamanya," kata Klutang. Kingston Jiang meliriknya, "Kamu juga tidak diizinkan pergi, tetaplah di pantai. Aku akan turun dan melihatnya sebentar saja, dan akan segera naik." "Tidak boleh." Klutang sangat bertekad. Dia khawatir dengan Kingston Jiang. Dia harus mengikutinya. "Kingston Jiang, biarkan dia mengikutimu saja, dengan begitu kalian juga bisa saling menjaga," kata Kintiasu. Dia juga mengkhawatirkan Kingston Jiang. Meskipun ada pejuang lain yang mengikuti, tetapi akan selalu lebih perhatian ketika ada seorang wanita ada di sisinya. Kingston Jiang tidak ingin berdebat lagi. Lalu menaiki kapal selam. Klutang dengan cepat pergi mengenakan pakaian selam, dan menaiki kapal selam bersama Kingston Jiang. James Huo tidak ikut. Dia berpesan ke para pejuang lainnya, "Jaga Kak Kingston baik-baik." "Ya, kami berjanji akan menyelesaikan tugas." Para pejuang yang menyertainya menjawab dengan serempak. Kapal selam itu menyelam perlahan dan akhirnya memasuki sungai. Kintiasu juga duduk di tepi pantai dan menunggu dengan sabar. Di kejauhan, di pegunungan di belakang jalan, ada puluhan orang di sini. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan seragam kamuflase tanpa pangkat militer, berwajah bulat dan kulit agak gelap. Di sampingnya, ada seorang lelaki yang seumuran dengannya tersenyum dan berkata, "Kak Tyron, mengapa kamu datang secara pribadi untuk menangani seorang sampah? Bukankah ini hal yang mudah?" Pria berwajah bulat dan berkulit gelap itu memegang teleskop dan melihat pemandangan di tepi pantai. Nama aslinya tidak diketahui dan nama panggilannya Tyron. Dia pernah menjadi tentara bayaran. Tyron dengan ringan berkata, "Bos berpesan bahwa aku tidak boleh tidak datang." Mereka masuk ke dalam air, pasti karena telah menemukan sesuatu. "Bersiaplah untuk bertindak. Bunuh orang-orang di pantai dan kemudian masuk ke air, bunuh Kingston Jiang, dan rebut benda yang dia cari." "Baik, perintahkan ke bawah dan bersiap-siap untuk bertindak." Puluhan orang menerima perintah dan diam-diam bergerak maju. Di tepi pantai, James Huo ada di sini, dan ada lebih dari puluhan pejuang di dekatnya. Sisanya ada di dalam air. Bam! Pada saat ini, terdengar suara tembakan. Seorang pejuang jatuh ke tanah. Musuh menyerang, waspada! Pejuang yang menyertainya di sekitar berteriak, lalu dengan cepat mengambil pistol dan menemukan tempat untuk bersembunyi. James Huo mendengar tembakan itu. Dia mendongak dan melihat puluhan orang bergegas kemari dengan membawa senjata. "Cari mati!" Dia mengutuk, lalu dengan cepat mengambil pistol, dan kemudian menarik Kintiasu, yang sedang duduk di kursi dan menatap ke permukaan air dengan linglung, lalu menekannya ke tanah. Kintiasu menatap permukaan air dengan serius. Dia tidak bereaksi sampai dia ditarik ke bawah, dan buru-buru bertanya, "Jenderal Huo, ada apa?" James Huo berbaring di tanah dan berkata dengan cepat, "Ada musuh." "Apa?" Wajah Kintiasu memucat ketika dia mendengar bahwa ada musuh. Bam bam bam. Suara tembakan terus terdengar. James Huo melihat ada puluhan orang di seberang sana,
dan semua membawa senjata berat. Pasukannya akan kalah melawan dengan mereka. Dan di sampingnya ada Kintiasu. Dia boleh mati, tetapi Kintiasu tidak boleh mati. Jenderal Huo, kamu pergi dulu. Pejuang di kejauhan berteriak, pergilah. James Huo juga tahu situasinya, jika dia bertarung, meskipun dia bisa melenyapkan musuh, Kintiasu juga akan terluka. Dia menarik Kintiasu dan langsung melarikan diri. Bam bam bam. Suara tembakan terus terdengar. Daya tembak lawan terlalu ganas. Meskipun James Huo membawa pejuang khusus yang telah memiliki banyak pengalaman tempur, namun kali ini mereka tidak membawa senjata berat, hanya membawa pistol. Pistol sama sekali tidak bisa menekan daya tembak lawan. Segera ada pejuang yang terluka. James Huo tidak peduli, dia menarik Kintiasu dan berlari cepat. Tyrant melihat James Huo dan Kintiasu yang melarikan diri, dan dia segera mengeluarkan perintah, tangkap mereka, tidak ada yang boleh terlepas. Tentara bayaran yang menyertainya dengan cepat mengejar mereka. Tetapi malah ditekan oleh daya tembak pejuang lainnya. Tentara bayaran ini hanya menembaki ke arah James Huo. James Huo telah berlari lebih dari 10 meter. Belum keluar dari wilayah tembak. Dia menghadang di belakang Kintiasu dan ditembak dari belakang. Dia jatuh ke tanah. Kintiasu juga jatuh ke tanah. Cepat, lari. James Huo mendorong Kintiasu dengan kuat dan berteriak, pergi, cari tempat yang aman dan hubungi Raja Xiaoyao, minta dia mengirim pasukan untuk mendukung. Saat berbicara, dia menyerahkan ponselnya ke Kintiasu. Kode buka kuncinya adalah 4 angka 8. Apakah ada nomor Raja Xiaoyao di telepon? Cepat bawa ia lari. Kintiasu tidak bisa mengurus sebanyak itu sekarang, dia langsung berdiri dan berlari. Sedangkan James Huo, dia duduk, berbalik dan melihat ke kejauhan. Kemudian dia menembak terus-menerus untuk melindungi pelarian Kintiasu. Meskipun lawan memiliki daya tembak yang kuat, namun orang yang James Huo bawa juga bukan orang biasa. Mereka semua adalah pejuang berpengalaman. Dengan pistol saja, orang-orang ini juga telah membunuh lebih dari 20 tentara bayaran. Namun, pada akhirnya orang-orang ini semua mati dalam pertempuran. James Huo tertembak, tetapi dia tidak mati. Setelah pelurunya habis, dia tergeletak di tanah, dan dengan cepat ditahan oleh puluhan pistol. Di tepi pantai, tentara bayaran memeriksa mayat. Bos, 13 meninggal dan 1 ditangkap hidup-hidup, tetapi ada seorang wanita yang telah melarikan diri. Yang ditangkap hidup-hidup adalah James Huo, seorang jenderal. Mendengar ini, Tyrant mengerutkan kening. Pertempuran berlangsung lama, dan Kintiasu sudah lama melarikan diri. Kirim beberapa orang untuk menemukannya dan membunuhnya tanpa ampun. Lalu tinggalkan beberapa orang di sini untuk membersihkan medan perang. Sedangkan si jenderal itu, tinggalkan saja dulu untuk mencegah wanita itu melarikan diri dan meminta dukungan. Jenderal ini juga bisa dijadikan sandera. Baik. Beberapa orang pun pergi mengejar Kintiasu. Beberapa orang yang lain mengeluarkan pakaian selam yang disiapkan oleh Kingston Jiang dan melompat ke sungai. Kintiasu terus berlari, entah telah berapa kali dia jatuh, tetapi dia tidak berani melihat ke belakang. Dia telah berlari untuk waktu yang lama, setelah menyadari bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya, barulah dia berhenti untuk sementara waktu. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Tidak ada seorang pun di belakangnya. Dia berjongkok di tanah dan menangis dengan keras. Dia tahu bahwa James Huo telah ditembak. Dia juga bisa menebak bahwa kemungkinan James Huo bisa selamat sangatlah kecil. Sambil menangis, dia mengeluarkan ponsel yang diberikan oleh James Huo, lalu memasukkan kode pembuka kunci dengan tangannya yang gemetar. Kemudian dia menemukan nomor pribadi Raja Xiaoyao dan menghubunginya. Area militer. Raja Xiaoyao sedang rapat. Ponsel pribadinya berdering. Dia mengerutkan kening, lalu sedikit melambaikan tangannya untuk mengakhiri pertemuan. Dia mengangkat ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan dari James Huo.
Dia menjawab telepon dan bertanya, "Kenapa? Ada apa?" "Xiao, Komandan Xiao Yao, Huo, Jenderal Huo celaka. Kami bertemu musuh. Para pejuang yang menyertai kami bertempur dengan musuh. Jenderal Huo memintaku untuk meminta dukungan." Suara tangisan datang dari seorang wanita di telepon. "Dasar bajingan." Raja Xiao Yao sangat marah dan langsung menamparkan ke atas meja. Dengan wajah tenang, dia mengeluarkan perintah, "Segera temukan posisi ponsel Kingston Jiang dan ponsel Jenderal Huo. Siapkan helikopter, siapkan pasukan khusus, dan kirim pasukan untuk segera mendukung." Setelah memberikan perintah untuk mengirim pasukan, Raja Xiao Yao berkata, "Nona, kamu jangan khawatir, bagaimana situasinya sekarang?" Aku tidak tahu. Jenderal Huo tertembak, dan dia menyuruhku untuk melarikan diri. Kamu bersembunyi dulu dan jangan muncul. Tentara akan tiba di dekat Gunung Baolong dalam setengah jam." "Baik." Kintiasu menutup telepon. Dia khawatir musuh yang datang, jadi dia langsung berdiri dan lari. Dia tidak berani mengambil jalan besar, dia menyeberang jalan raya dan berjalan menuju hutan lebat yang dalam. Bersambung.